Haji Edi Mulyadi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Prabowo. 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 Gerindra. 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 Baik. Ada istilah dalam kebudayaan kita. Kenapa? Oh naik. Betul kan? Terus jaraknya terlalu jauh. Berkomunikasi itu tidak boleh terlalu jauh dengan yang diajak komunikasi. Sekali lagi, Anda adalah semuanya caleg. Berkomunikasi tidak boleh terlalu jauh dengan yang diajak komunikasi. Karena kalau terlalu jauh, apa yang disampaikan belum tentu dimengerti. Apa sih kelemahan kita dalam berkomunikasi? Kelemahan kita dalam berkomunikasi adalah persepsi kita harus diterima oleh mereka. Sehingga kita membawa istilah yang asing, membawa istilah yang aneh. Padahal konstituen yang dihadapi kita ini jetitin, jetati, jetita, maemeh. Betul nggak? Jadi kalau dibawa visi misi tengartian. Kenapa tengartian? Karena yang dipikirkan oleh maemeh hari ini adalah harga beras 13.000 per kilo. Benar gak? Akibat apa? Akibat kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang berdampak pada musim tanam yang terganggu. Musim tanam yang terganggu terdampak pada produksi beras. Produksi beras terdampak dari kadang-kadang pupuk jarang bisa didapat walaupun sudah punya kartu tani. Untuk itu Prabowo hadir untuk menyelesaikan seluruh problem pertanian itu. Kan ngalir tuh. Kenapa Pak Prabowo bicara perang Ukraina? Orang nggak ngerti. Kenapa Pak Prabowo bicara perang Rusia? Orang nggak ngerti, hujat habis-habisan. Sesungguhnya dia sedang tampil untuk membela kaum petani. Kenapa tampil membela kaum petani? Bahan baku dari pupuk Indonesia itu diimpor dari Rusia. Kalau perang terus, bahan bakunya terus meningkat. Kalau bahan bakunya terus meningkat, maka harga pupuk tidak terkendali. Nanti subsidi pupuknya makin meningkat. Karena subsidi pupuknya makin meningkat, maka kebutuhan petani tidak bisa dipenuhi. Untuk itu penyelesaian perang Ukraina adalah penyelesaian swasembada pangan di Indonesia. Dan itu konsen Gerindra. Setuju nggak? Artiin tak? Maka di sini kita katakan, siapa sosok Prabowo Subianto? Dia adalah sosok pembela kaum petani di Indonesia. Membelanya bukan dalam bentuk pencitraan. Apa itu membela pencitraan? Giliran panen, ikut panen, nanam kagak pernah. Ini kebiasaan pejabat di kita. Kalau petani lagi panen, semua ribut ingin panen, langsung wawancara. Produksi beras 6 ton per hektar. Begini prosesnya. Padahal datang ke panen humpul. Cek Mang Udin teh ari sia kamari ka mana? Nah, tapi giliran pupuk susah, giliran petani gagal panen, nggak ada yang datang. Padahal pemimpin yang baik datang ke rakyat dalam keadaan susah. Saya katakan lagi, pemimpin yang baik datang ke rakyat dalam keadaan susah. Maka kita ini harus sering datang pada orang yang susah. Karena orang yang susah ditinggali oleh banyak orang. Kalau ingin jadi kalau ingin banyak saudara, jadilah orang sukses. Kalau ingin jadi banyak teman, jadilah orang sukses. Karena orang sukses semua orang ngaku teman. Coba Anda besok terpilih jadi anggota DPR, semua ngaku saudara. Tapi kalau di ruangan ini semuanya saudara. Ini problem kita. Nah, saya katakan, tapi ingat bahwa kesendirian, proses ditinggalkan banyak orang, itu adalah bagian terpaan untuk menjadi pemimpin. Kesendirian, ditinggalkan oleh banyak orang, itu adalah terpaan untuk menjadi pemimpin. Maka dalam sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya sejarah kebudayaan orang Jawa yang suka nonton wayang kulit, yang suka nonton wayang golek,
maka pemimpin yang akan dilahirkan dari istana menuju alam kemanusiaan, menuju alam pembelaan, menuju alam pembebasan, maka dia harus melewati tatapa, dia bertapa. Maka disebutlah, ada disebut tapa berata, di mana dia tidak bicara, dia tidak makan, dia tidak minum, ngajentul ngahulu balung ngahulu ngaragameneng. Ceholah gubernur-gubernur. Saya katakan, siapakah pemimpin Indonesia ini dan ke depan yang melewati pertapaan itu? Dia bernama Prabowo Subianto. Di mana letak pertapaannya? Ketika dia menghadapi hujatan, ketika dia menghadapi fitnah, ketika dia menghadapi caci maki, dia memilih berdiam diri tanpa melakukan perlawanan sepatah kata pun. Dia memilih pergi mengembara ke sebuah tempat, dan kemudian dia kembali. Dan ketika dia kembali, dia tidak masuk dalam hingar-bingar perkotaan. Dia tidak tinggal di apartemen, dia tidak tinggal di gedung mewah. Dia membangun perkampungan yang bernama Hambalang. Disitulah dia mengembangkan peternakan, disitulah dia mengembangkan perikanan, disitulah dia mengembangkan pertanian, disitulah dia menyapa seluruh warga di desa Hambalang untuk diberi susu dalam setiap waktu, diberi gas dalam setiap masa. Maka dia tampil tanpa bicara dan tanpa berkata-kata. Itulah keikhlasan yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang melewati masa itu? Adakah orang yang hidupnya dengan fasilitas? Adakah orang yang hidupnya dengan serba mewah, serba ada, kemudian memilih dia sendiri? Tidak ada di Indonesia ini. Hanya dia yang bisa memperlihatkan sebagai seorang kesatria. Ini harus dijelaskan. Karena apa? Karena politik di Indonesia ini adalah politik yang berdasarkan kosmologi Jawa. Ceritanya pasti cerita Ken Arok, ceritanya pasti cerita Ken Dedes. Nah, dia sudah melewati kosmologi pertapaan orang Jawa. Tetapi ingat, Pak Prabowo tidak pernah primordial. Di mana letak tidak pernah primordialnya? Dia tidak pernah berkata, saya orang Jawa. Dia tidak pernah berkata, leluhur saya Banyumas. Dia selalu berkata, aku adalah Indonesia. Saya katakan sekali lagi, aku adalah Indonesia. Berulang-ulang dia berkata, aku adalah Indonesia. Artinya apa? Dia tidak mengembangkan politik identitas. Politik identitas itu ada dua. Satu, politik beridentitaskan suku. Dua, politik beridentitaskan agama. Dia tidak menggunakan narasi identitas kesukuan sebagai bargain politiknya, sebagai latar belakang politiknya, tapi justru dia memproklamirkan diri sebagai Indonesia. Tetapi saya katakan, dari sisi tradisi, Prabowo lebih Jawa dibanding Jawa. Dari mana letaknya? Lihat di mejanya, pasti ada potongan bunga melati. Lihat arsitektur bangunannya, penuh dengan ukir. Lihat di sudut-sudutnya, penuh dengan lukisan. Lihat pendopoknya, itu pendopo yang terbaik di antara pejabat Indonesia. Dia lebih mengamalkan Jawa daripada dia berkata-kata Jawa. Nah, kalau sudah perspektif seperti itu, maka hari ini harus kita katakan, Pak Prabowo leluhurnya adalah orang Jawa. Jadi, karena leluhurnya orang Jawa dan ujungnya O, maka dia paling berhak untuk menjadi presiden. Kalau memang presiden harus O. Kalau Deddy Mulyadi masih jauh, bukan O. Tepuk tangan semuanya. Ini realistis politik. Kemudian dia bukan hanya seorang Jawa, dia adalah seorang pecinta sejarah. Kalau hari ini orang cerita Pangeran Diponegoro, ada yang memposting di belakangnya lukisan,
Ada yang memposting saya adalah turunan 10 tahun yang lalu. Keluarga siapakah yang membuat pameran tentang peninggalan pangeran di Ponorogo? Keluarganya Prabowo Subianto. Saya masih bupati. Saya hadir dalam pamerannya. Saya hadir dalam kegemaran keluarga ini pada wayang, pada sejarah, pada arsitektur. Artinya apa? Dia adalah pemimpin yang mumpuni. Dia sangat memahami sejarah. Dia sangat memahami seni. Dia sangat memahami arsitektur. Dan dia sangat memahami keindahan. Maka dia adalah pemimpin yang menguasai semua dimensi. Dimensi keindahan, dimensi material, dimensi spiritual. Spiritual itu bukan hanya pamer berwudu, spiritual bukan pamer sholat, tapi spiritualitas itu adalah kesabaran hidup dalam ujian. Itulah spiritualitas yang sebenarnya. Itu spiritualitas. Nah, puncak dari spiritualitas itu satu, keikhlasan. Sekali lagi, puncak dari spiritualitas itu adalah keikhlasan. Ikhlasnya apa? Ikhlas memberi tanpa pernah meminta uang kembali. Orang kaya di Indonesia banyak, tapi orang kaya yang dermawan susah. Termasuk kita juga para caleg. Hilang kedermawanan kita kapan? Ketika tanggal 14 Februari kedermawanan kita hilang. 10 amplop nggak jadi hiji, berarti salapan di korupsi. Beladinya aing mere speaker masjid, nu milih eueuh hiji-hiji acan. Di ditu belah ditu aing mere mesin cai, eueuh dua-dua acan. Belah ditu aing nyumbang semen 70 sak, teu jadi sorak, kaduhung teuing. Nah, itu keikhlasan, pemberian yang tanpa keikhlasan. Nah, Pak Prabowo coba lihat. Saat Idul Adha, di saat orang pamer, ini sapi saya, padahal beli pemerintah. Ini sapi dari saya, padahal itu anggaran digitnya ada, tapi dari saya. Biasa kalau sudah jadi pejabat Pak, yang ngeluarin dana APBD semuanya dari saya. Padahal mana-mana tengah luar, padahal batian. Ya kita ngerti semuanya gitu kan? Ya batian. Saudara-saudara, hari ini kita melaksanakan kegiatan, dapat amplop semua peserta 200, Lupida total 2,5 juta. Tapi dianggap dari dia. Ya itu makanya cepat jadi anggota dewan biar bisa begitu. Yang lain kan posting tuh dipamerin sapinya. Saya itu kan diajak tuh sholat Idul Adha di Bandung Barat, di lapangan. Kemudian protokol nanya itu, ada penyerahan hewan kurban tidak? Tidak ada. Sholat, balik deui, dahar aja ngasih. Setelah itu, apa artinya? Oh, dia tidak suka pamer memberi. Dia tidak suka pamer menyumbang. Kenapa? Karena yang disumbangkan ini terlalu banyak. Mau pamer di Jawa Timur sekian ratus, di Jawa Tengah sekian ratus, di DKI sekian ratus, di Jawa Barat sekian ratus, di NTT sekian ratus, mungkin ratusan Pak Prabowo kurban, tapi tidak ada satupun yang dia posting. Pertanyaannya adalah rakyat kita mencari pemimpin yang apa lagi? Sudah seorang kesatria, punya intelektual yang mapan, punya pengalaman spiritualitas yang tinggi, punya keikhlasan yang tinggi, menyayangi rakyat sepenuh hati. Problemnya cuma satu saja, Pak Prabowo nggak bisa pura-pura susah. Ya kan? Kalau Deddy Mulyadi prihatin wajar. Guru lenting duda nih. Saya menjangankan sama teman, sama istri saja ditinggalkan. Wajar kan? Asalnya dari kampung. Memang Pak Prabowo ini tampangnya tidak ada tampang memelas, gagah, kaset. Lempangnya hebat, mobilnya halus, ya orang kaya. Memang kalau mau dibuat muka di kelas kasihan, susah dia membangun narasi diri terzolimi, tidak bisa karena memang wajahnya wajah asik, wajah kaya, itu saja. Tetapi kan lebih baik kita pilih pemimpin
pemimpin yang kaya ikhlas, hidupnya penuh penderitaan daripada orang menderita. Ingat loh, saya katakan, orang yang sejarah hidupnya menderita dan menganggap dirinya menderita, kalau memimpin biasanya serakah. Tapi orang yang narasi hidupnya menderita dan dirinya tidak menganggap menderita dan selalu mengajak orang bahagia, ketika memimpin akan membahagiakan rakyat. Untuk itu, kita mengucapkan terima kasih. Menjadi keluarga besar Gerindra, saya termasuk pendatang baru dari Gerindra, tapi kalau jadi pendukung Prabowo sudah dari dulu. Ibu Endang tahu. Nah, kita berterima kasih. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama di samping Pak Prabowo menyelamatkan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Dan yang terakhir yang diserang ini yang nyerangnya On. Pak Prabowo kan menawarkan konsep tentang makan gratis bagi siswa di Indonesia, minum susu gratis, ribut. Saya katakan, orang yang meributkan rakyat anak Indonesia usia SD makan gratis setiap hari dengan jaminan susu, telur, dan daging, itu orang itu takut kehabisan proyek. Loh, itu mungkin? Mungkin. Kenapa? Saya ketika jadi bupati membuat program itu dan berjalan efektif dan bisa. Jadi kalau nanti ke depan Pak Prabowo selalu berpikir masa depan, kadernya harus tinggi besar, kadernya harus gagah, kadernya harus ganteng. Kalau main sepak bola dia harus bisa bergaya Eropa. Itu yang dia inginkan tentang Indonesia. Maka Pak Prabowo bahwa yang tinggi besar bukan hanya dirinya, tetapi yang tinggi besar adalah seluruh anak-anak Indonesia, yang dia harus kecukupan telurnya, dagingnya, susunya. Gak apa-apa ratusan APBN untuk mereka daripada dinikmati oleh segelintir orang. Cara berpikir kerakyatan yang luar biasa. Dan ini ditakuti oleh bangsa lain. Kenapa ditakuti oleh bangsa lain? Bangsa lain akan takut kalau rakyat Indonesia ke depan gizinya cukup. Bangsa lain akan takut kalau rakyat Indonesia proteinnya cukup. Dan bangsa lain akan takut kalau orang Indonesia ber-IQ tinggi. Kenapa? Karena bangsa kita tidak akan lagi bergantung pada mereka teknologinya, tidak akan pernah bergantung pada mereka teknokrasinya. Kita akan mampu berdiri di kaki kita sendiri karena kita orang kaya, kita bangsa kaya. Dan seluruhnya itu adalah terjemahan dari paradok Indonesia. Itu terjemahannya. Untuk itu saya meyakini betul bahwa kita akan menyambut pemimpin masa depan Indonesia tanggal 14 Februari 2024, Prabowo Subianto. Prabowo, 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 Gerindra, 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 caleg, caleg, caleg. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Haji Edi Mulyadi SH. Pak, ini Pak, Ibu Epi, Japin 5. Pak. Siap, Ibu Epi Diana, Pak. Siap. Komando. Ini konsolidasi
tadi dihadiri Pak Prabowo seperti apa isinya Pak? Ya, yang paling utama adalah dari sisi aspek yang menjadi visi beliau memimpin ke depan itu bisa tercerna secara baik. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi kelemahan bangsa Indonesia? Yang menjadi kelemahan bangsa Indonesia tidak percaya diri. Sehingga tidak percaya diri kalau masuk Piala Dunia, tidak bisa percaya diri kalau masuk menjadi negara besar di dunia, tidak percaya diri kalau bisa bikin mobil sendiri, padahal sejak dulu kita sudah dibangun kepercayaan diri yang kuat. Di era kerajaan kita menjadi raja yang hebat, kerajaan kita hebat-hebat. Di era kemerdekaan kita sudah sejak lama bisa bangun konferensi Asia Afrika. Pak Habibie bisa memelopori bikin pesawat terbang. Sekarang Pak Prabowo memelopori lagi sebuah gerakan perubahan yang sangat kuat ya, gerakan perubahan yang nyata, gitu loh, bukan kata-kata. Gitu. Nah, nyatanya adalah dalam bentuk kebijakan-kebijakan presiden yang diterjemahkan oleh Pak Menhan itu menjadi kebijakan yang tepat. Misalnya tadi bicara tentang kan mobil. Nah, mobil itu kan sebenarnya bisa digunakan oleh kita secara masif sebagai kendaraan yang digunakan minimal di Kementerian Pertahanan. Dan kalau sudah digunakan di Kementerian Pertahanan di seluruh jaringan pertahanan Indonesia dari mulai Panglima sampai dan Ramil, itu rakyat Indonesia itu ada kebiasaan tuh turut ngunding. Maka dia secara masif akan mengikuti. Artinya tren itu bisa jadi digunakan para anggota DPR, oleh masyarakat. Nah, selalu di Indonesia diganggu oleh siapa juga? Oleh orang yang berkepentingan menjadi calo. Berkepentingan menjadi calo bagaimana? Mobil datang dari luar, ditawarin ke aparat di kita, ada fee. Nah, itu yang suka merusak. Nah, ini mereka nyuruh siapa nanti ngomong di media? Nyuruhlah orang yang dianggap ngerti otomotif. Nyuruhlah orang yang dianggap ngerti tentang finance, pembiayaan, dianggap kemahalan. Nah, pertanyaannya adalah logikanya kan sederhana. Beli mobil yang harga 100 juta dari luar negeri. Uangnya 100 juta pergi ke luar negeri. Beli mobil yang harga 125 juta di dalam negeri. Mahal, lebih 25 juta. Tapi uangnya terdistribusi di dalam negeri. Makin lama seiring dengan produksi makin meningkat akan efisien. Belanja barangnya akan lebih rendah. Dan itu tidak dilakukan oleh kita lama. Kita selalu pilih jalan pintas. Daripada beli dalam mahal, lebih baik beli luar murah. Persis kasus beras. Kasus beras juga begitu kan. Ngapain capek-capek bikin produksi dalam negeri? Mending impor lebih murah. Tapi kan giliran negara lain tidak bersedia mengeluarkan berasnya karena El Nino, gitu loh. Nah, kita kelimpungan kan. Harganya sekarang per kintal gabah itu 800. Mungkin bisa 1 juta. Nah, ini kan akibat kita ini selalu mengabaikan, akibat di negara ini terlalu banyak orang yang selalu ingin jadi mafia impor. Nah, ini yang ke depan dibangun rasa percaya diri bahwa kita mampu. Kita mampu. Dari mana kemampuan dibangun? Dia detil loh tadi, memaparkan. Dari penyiapan sumber daya manusia. Penyiapan sumber daya manusia dari mana? Dari balita. Susunya harus cukup, proteinnya harus cukup, gizinya harus cukup. Saya katakan, orang yang ngomong di sekolah itu kemahalan untuk biaya makan siang gratis, bukan gratis ya, makan siang dibiayai oleh negara, gitu loh. Daging, telur, susu. Kenapa kita melecehkan ini? Saya ini pernah ngalamin jadi bupati. Saya pernah punya program di setiap sekolah makan daging, makan telur, makan susu. Jangankan anak kelas bawah, Pak, anak eselon 2 ada yang muntah minum susu. Ada yang muntah makan daging, kenapa? Tidak terbiasa secara daging. Nah, program ini kan mendorong orang mesti murus untuk biasa. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, tanya deh ke kampung-kampung di Indonesia. Anak Indonesia, anak SD makan apa? Di sekolah, bener nggak makan telur? Bener nggak makan daging? Bener makan susu? Jajanan yang tersebar di mana-mana. Dengan kualitas protein yang rendah. Dengan kualitas gizi yang rendah. Apa yang terjadi? Silakan cek ke rumah sakit. Anak Indonesia hari ini di usia 12 tahun sudah ada yang cuci darah. Sudah ada yang gagal ginjal. Sudah ada yang diabetes. Kenapa diabetes? Begitu bangun, minum air kemasan yang bergula. Ini harus direvolusi. Nah, kita ngomong dari penyakit yang menimpa anak-anak kita, apa yang terjadi? Daya tahan tubuhnya lemah, mudah diserang penyakit, harapan hidupnya menjadi rendah, serta orang tuanya, biaya hidupnya habis untuk berobat. Dicek
Rumah sakit anak-anak selalu penuh dalam setiap hari. Berapa budget yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit? Nah ini terjadi di kita ini. Ini terjadi. Kenapa saya ini tiap gaul dengan masyarakat setiap hari ngerti apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, sehingga apa yang beliau sampaikan itu. Kemudian ngomong lagi, pasti diserang lagi Bapak dari tadi. Pengobatan gratis, kan sudah ada BPJS, orang nggak ngerti. BPJS dibagi dua kalkulasi. Satu BPJS yang ditanggung oleh negara, yang kedua BPJS yang bayar sendiri. Yang bayar sendiri ini jarang sekali yang dibayar tiap bulan. Giliran berobat baru ribut, pengen dibayar. Saya tuh tukang bayarin tunggakan mereka. Apa tunggakannya? 3,5 juta. Berapa tunggakannya? 7 juta. Itu yang terjadi. Nah kemudian yang dibayar pemerintah juga ada lagi bagian-bagian komponen yang tidak dibayar, tidak diklaim. Obat tertentu tidak diklaim, penyakit tertentu tidak diklaim. Problem lagi, sehingga saya lebih setuju berobat gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, logis program itu, logis. Kenapa? Saya Bupati Purwakarta dulu pernah memberlakukan itu. Rakyat Purwakarta pakai KTP, pakai KK, masuk rumah sakit di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. 11 rumah sakit kerjasama. Jadi apa kalau ditanya, Pak Prabowo nggak pernah pengalaman jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur? Saya katakan, dia pengalaman jadi komandan. Ingat loh, memimpin tentara belum tentu ada duitnya. Mimpin sebuah batalion, perbaikan rumah belum tentu ada anggarannya. Perbaikan mobil belum tentu ada anggarannya. Pak Prabowo itu bisa memperbaiki rumah, memperbaiki kendaraan, membeli kendaraan bagi para anggotanya, bagi para pejabat di lingkungan ketentaraan yang dinasnya. Artinya bahwa Pak Prabowo itu pernah mimpin lembaga-lembaga yang duitnya nggak ada. Ada tapi pas-pasan. Apalagi mimpin negara yang duitnya sudah ada. Gitu loh. Kalau jadi bupati wali kota mah gampang, Pak. Duitnya sudah ada. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan hal yang logis. Jadi saya menyampaikan apa yang sampaikan beliau, dan kemudian kemungkinan diserangnya ini nih. Nah, saya terjemah ini, yang nyerang saya jawab, yang nyerang saya jawab. Gitu. Kenapa saya menjawab setiap serangan? Karena saya pengalaman memimpin masyarakat, dan sampai hari ini saya gaul dengan rakyat, ngerti masyarakat. Ada mana lain selain itu, misalnya tentang strategi pilkada atau pileg? Ya paling pilpres? utama adalah hari ini kan semua kader tidak emosional, ya kan? Kalau diserang, ya biasa terima dengan lapang dada. Karena Pak Prabowo ini kan tentara yang lapang dada. Artinya bahwa serangan terhadap dia tidak pernah dia bantah dengan emosional. Dia selalu menerima apa saja kritikan dari orang. Dan ingat loh, tidak semua orang yang bersedia dikritik. Tidak semua orang yang bersedia dicaci maki. Tidak semua orang yang bersedia dihina. Jarang orang yang bersedia itu. Pak Prabowo termasuk yang bersedia. Nah, yang bersedia, yang lemah kayak saya wajar. Ya kan? Letnan Jenderal loh. Kopassus loh, pemimpin Kostrad. Masih bisa bersedia. Ini yang hebat. Kalau Deddy Mulyadi dihina biasa, kita aktivis. Pak Prabowo tentara loh. Kan gitu. Perangkatnya dia punya loh, sebagai Menhan dia punya apa saja, tapi dia tidak melakukan itu. Artinya bahwa dia hari ini adalah seorang sipil yang humanis dan pemimpin Indonesia masa depan. Soal wakil Pak Prabowo, udah ada. Pak Prabowo terserah, bukan urusan saya menjelaskan. Tapi ada ini nggak? Enggak, kita nggak mau, kita bapak dan seluruh pimpinan koalisi yang membahas. Bukan ranahnya. Kita tunggu pada waktunya, ya. Gimana? Untuk Jabar seperti apa? Apa yang seperti? Untuk Pilgub Jabar. Pilgub Pilpres dulu. Iya, strateginya. Pilpres dulu menangkan, Pak Prabowo menangkan Partai Gerindra. Nanti kalau Pak Prabowo-nya sudah menang, Gerindra kursinya sudah banyak, ya kan? Pilgub kan gampang. Tinggal siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, siapa yang paling popularitasnya tinggi. Ya, semua kader Gerindra sudah menyiapkan diri. Semua, ya tinggal dipilih aja oleh Bapak nanti. Ya, gitu loh, udah nyiapin diri. Semua kader kan nyiapin diri untuk jadi pemimpin. Jadi Bapak siapa jadi calon gubernur dari Kenapa? Kader menyiapkan diri. Saya mah tidak siap jadi calon gubernur, saya mah siap jadi gubernur.